bawang merah, sama lah Ya. itu ya semua ya. Apalagi bawang kan mengandung sulfur. Gitu ya. Kalau Oke, dia Bang di Roy. luar rongga mulut, salah satunya sinus kan, sinusitis. Oh gitu, ya, ya, ya. Bisa juga penyebabnya dari gigi, sinusitis. Misalnya gigi di rahang atas busuk, akarnya kan menyentuh dinding lantai sinus, akhirnya nanahnya masuk ke sinus, akhirnya berkepanjangan kan jadinya infeksinya. Bisa juga menimbulkan bau tidak sedap. Ya. Oke. Tapi bau-bau yang nggak sedap kayak gini nggak menular kan Bang Roy? Kenapa Bang Jogi? Nggak menular ini kan? Tidak. Ya. Nggak, kalau kayak tadi karena makanan kan itu kan karena temporary ya. Iya, temporer ya. Nah, kalau kayak tadi tuh sinusitis itu kan berarti kan memang ada bakteri di situ kan? Iya, Atau mungkin di rongga celah gigi gitu kan? iya. Jadi kalau kita misalnya dekat sama yang bersangkutan lah kan tercium itu kan aromanya. Mm-mm. Itu menular nggak tuh? Ya enggak lah kan. Enggak kan? Hanya mengganggu Mengganggu, aroma itu iya. mengganggu kita aja kan? Kan Oh, kalau menular kan misalnya berarti bisa terjadi sama kita kan nggak mungkin juga. Kalau sebelah kita mempunyai keadaan bau mulut, karena kita di sampingnya kita jadi bau mulut kan enggak. oh, enggak. Kalau tadi kan ada juga pengaruh misalnya dia sakit, sakit apa tadi? Paru ya? Iya, Nah, sakit paru kan berarti kan ada aromanya juga tuh. iya, heeh. Atau kayak tadi lah, sakit paru itu, ya Pak, memang sakit paru bisa menular ya. Bisa, iya. Tapi kita nggak tahu tuh yang mana bau sakit paru, mana bau yang kota paru kan menular tuh Bang. Mm-mm. Tapi kita nggak tahu yang mana bau yang menular, mana yang enggak nih kan. Enggak. Cuman ada beberapa penyakit kayak penyakit diabetes kan Ya. memang ada bau dari rongga mulutnya khas dia, bau keton namanya. Nah, Mungkin kan untuk yang tenaga kesehatan mungkin yang bisa menduga, misalnya pada saat penderita misalnya berbicara kan, hmm. kalau misalnya bau itu keluar kan mungkin bisa diduga mungkin ini penderita diabetes gitu. Tapi kalau memang penyakit paru-paru memang nggak terlalu khas memang. Jadi kita nggak bisa, maksud Bang Jogi misalnya gini kan, seseorang bicara, Iya, tercium bau. kita tahu bau gitu kan. Iya, Nah, kita tahu ini bau, kalau oh iya, bau petai kan iya, tahu. harus kita jauhi gitu kan, enggak. Ah, kalau tadi bau durian, bau putih, bau bawang kan mungkin kita tahu kan. Nah, kalau yang tadi bau-baunya penyakit yang menular itu contohnya Bang Roy. Oh, kalau itu memang tidak terlalu spesifik Bang Jogi, memang nggak bisa kita tentukan kecuali memang dari, cuman kalau maksudnya dari diabetes itu aja yang mungkin bisa lebih khas dia baunya, bau keton namanya. Tapi itu kan hanya untuk menduga aja sebenarnya. Oh, jadi kita nggak tahu itu menularkan apa tidak ya. Oh iya iya. Hmm. Artinya sebenarnya kita eh, kalau beraroma gitu lebih bagus menjauh lah ya. Ya bisa aja memang kita kalau beraroma kita curiga kan penyebabnya bukan dari rongga Ya. mulut kan, ya. Oh, gitu ya. Lebih bagus menjauh ya daripada eh, kecuali kalau misalkan kita pakai masker. Kalau pakai masker gimana itu? Karena ada juga saat-saat tertentu kita nggak bisa menghindar dari orangnya, Bang. Iya memang. Misalnya kita kan lawan kerja, Mm-mm. atau misalnya ya jangan kawan kerja lah, bos kita lah misalnya. Macam mana menghindar dari dia ya kan? Cuman kan di masa-masa sekarang kan memang walaupun kawan kerja kan memang wajib pakai masker kita kan sebenarnya. Ya, Sebenarnya, tapi sesungguhnya enggak. ya. Kadang buka juga maskernya. Karena kalau pakai masker ya nggak tahu ya. Memang kalau satu hari ini kan agak sesak juga kan Bang Roy. Iya memang. Selalu lama kita pakai masker kan nggak nyaman juga. Apalagi N95 kan. Itu kan kedap kali dia. Oh iya, pengap. Masih sesak lah. Jadi nggak ada bau khasnya ya Bang Roy ya? Makanya secara spesifik memang nggak bisa
tidak terlalu spesifik misalnya untuk beberapa keadaan dia menunjukkan misalnya kita cium terus kita tahu si anu penyakit ini gitu. Enggak juga. Oh. Tuh, Oke tanya Bang Pak Roy, Uli. makasih Bang Roy. Oke. Pak Uli tanyalah. Halo, halo. Halo. Ada kawan aku fisik 2 nih Bang Rin. Iya, Udah. Pak Roy, aku tadi menyambung itu kalau yang penyakit diabetes itu, kalau kita misalnya ngomong pas dekat dengan dia, itu hawa yang keluar dari mulutnya kayak bau logam kan ya? Iya itu ya. Iya, bau logam kan? Itu ya kayak gitu lah, aku cuma nyambung aja sih. Ini ada hubungannya nggak ya, Tok Roy? Kenapa ya ada yang ngomong itu ludahnya banyak di sudut lidahnya, itu ada hubungan nggak sama topiknya nih? Oh. Kalau dari segi kedokteran gigi kan itu, biasanya kan yang banyak ludah di sudutnya, pada umumnya kan itu memakai gigi palsu. Jadi kan gigi itu berapa persen itu kepastiannya kalau ludahnya banyak di sudut pasti pakai gigi Iya, palsu? ada dulu Tentor Medica gitu ya kan? Iya, ada Medica gitu. Ih, jijik kali aku lihatnya kan. Aduh. Itu memang lanjut ada dulu, memang lanjut dulu gimana tuh? ada memang namanya kalau banyak ludah namanya hipersalivasi. Penyebabnya banyak. Cuman kan kalau tadi yang itu bilang misalnya yang di sudut-sudut mulutnya kan, Iya. yang sudut mulutnya banyak ludah, salah satu penyebabnya bisa misalnya pemakaian gigi palsu yang tinggi gigi palsunya nggak pas. Jadinya kan apalagi gigi palsu yang di dua rahang kan. Jadi kan pengukuran tingginya kan harus pas kan. Sebelumnya harus kita perkirakan keadaan pasien pada saat bergigi, kita perkirakan tingginya dan harus kira-kira pas waktu kita membuat gigi palsu. Jadi kalau nggak pas, kadang-kadang bisa memang menyebabkan seperti itu toh. Istilahnya jadi ludah keluar kan. Berarti selain itu ada yang lain lagi emang ya? Ada penyebab lain lagi ya? Bukan cuma gigi palsu aja ya? Iya itu namanya angular cheilitis memang kok dalam kedokteran gigi. Itu kenapa ya? Kan kita jadi misalnya itu ngomong kan, ludahnya banyak. Kita kan segan melihat itu kan? Aduh ini gimana melihat itu ngomong? Itu penyakit nggak sih, Tok? Kalau penyakit gimana itu? Hipersalivasi kayaknya keadaan istilahnya mungkin. Oh, keadaan ya. Sama kayak, bisa juga lah penyakit sama kayak yang kelebihan keringat kan ada juga kan? Iya ya. Sama kayak aku kali ya, hipotiroid. Pokoknya yang hiper itu yang nggak sehat lah ya. Hiper, iya. Oh, oke lah. Makasih ya, Tok. Nanti lagi aku catat dulu. Oke, Tok. Roy, Yo, Ian. kalau misalnya ya halitosis ini sebenarnya orang yang sudah semakin tua biasanya banyak yang menderita ini ya, Roy. Oh, iya. Nah. Jadi kan, orang yang tua, orang semakin tua itu kenapa bisa begitu ya? Jadi kan kayak gini tadian, seperti kan penyebab bau mulut kan ada dua kan? Dari dalam rongga mulut sama dari luar rongga mulut. Kalau misalnya kita misalnya dari muda nggak menjaga kesehatan gigi kan dan mulut, misalnya kan pada saat berumur tambah, sementara gigi berlubang atau karang gigi makin banyak kan, tidak dilakukan pembersihan karang gigi, tidak di gigi yang mengalami sesuatu yang misalnya kerusakan tidak diperbaiki kan bisa menyebabkan bau mulut. Kedua kan makin tambah umur, ada beberapa orang yang jadi mengalami penyakit sistemik. Misalnya kayak itu diabetes kan, atau ada orang-orang yang gini, misalnya kayak penderita hipertensi, makan obat seumur hidup. Efek sampingnya itu tadi, mulut kering, serostomia. Jadi kalau mulut kering dia cenderung untuk membuat bau mulut. Gitu ya. Maksudnya kan Yan, kalau makin tua memang bisa aja memang cenderung untuk lebih jadi ada bau mulutnya. Salah satunya misalnya mungkin karena keadaan rongga mulutnya kan. Kan banyak orang tua misalnya pada waktu muda nggak menjaga kesehatan giginya kan. Akhirnya pada saat umur udah makin tua, makin banyak gigi yang berlubang, makin banyak karang gigi menempel. Baru kedua mungkin menderita penyakit sistemik kan.
Misalnya kayak diabetes tadi, atau dia makan obat tertentu yang efek sampingnya membuat mulut kering. Sementara tadi kan kalau mulut kering kan cenderung untuk membuat bau mulut. Atau nggak ada hubungannya ke pencernaan itu? Pencernaan juga bisa ya nih ya. Soalnya kan, aku pikir-pikir kan, bau mulut nih ya. Dulu waktu aku masih remaja sampai aku masih Sekarang. Pokoknya aku masih sangat-sangat muda pada saat itu. Sekarang sih masih pasca muda. remaja ya. Itu kan sebenarnya kan lebih gampang dia bau mulut pada saat sekarang ini di usia 40-an. Gak tahu kenapa ya, atau karena dari pencernaan, apakah bagaimana, atau memang lupa minum, gak ngerti juga. Tapi rasaku, orang apalagi dia semakin tua, aku juga punya kakak gitu kan ya, kakaknya sudah umur 50-an. Itu nggak ada penyakit kalau dia nggak ada makan obat, atau memang dari pencernaan itu juga kepikiran gitu. Ya. Jadi kan sebenarnya maksudnya gini, bau mulut kan Yan. Misalnya kalau diagnosanya kan mau dilihat kan gini, dilihat dulu rongga mulutnya ada nggak yang sesuatu yang salah. Jadi kan kalau misalnya sesuatu yang salah, ya pasti bisa menyebabkan bau mulut. Ternyata misalnya di rongga mulut nggak ada sesuatu yang mengganggu, misalnya gigi yang berlubang nggak ada, atau yang berlubang udah ditambal, atau misalnya akar-akar gigi udah dicabut, baru nanti kan dilihat kemungkinan lain, misalnya di luar rongga mulut. Siapa tahu pasiennya menderita keadaan tertentu, misalnya kayak tadi penyakit paru, pencernaan, bisa aja gitu. Atau dia mengkonsumsi obat jangka panjang yang bisa menyebabkan mulutnya kering. Tapi perasaan dia aja nggak sehat itu Yan. enggak. Perasaan dia kan sehat, tapi kenyataannya kan bisa jadi nggak sehat dia. Istilahnya kalau bau mulut bukan sesuatu yang pasti, makanya istilahnya kalau tambah usia kita berarti jadi bau mulut, enggak juga sebenarnya Yan. Enggak tahu. Iya. Tapi yang itu betul yang kata si Yanti itu bisa dari pencernaan, kayak tante aku gitu kan. Ternyata dia tuh susah BAB, jadi kan kayaknya busuk di dalam perutnya tuh, jadi waktu dia ngomong tuh hawanya itu yang keluar, itu ada hubungannya. Bisa iya atau iya. Gitu. Tadi ya. Atau mungkin pengaruh karang gigi juga ya Roy ya? Bisa Banyak iya. Oh gitu ya. Jadi harus mau juga memang kita korek-korek karang gigi, padahal itu sakit loh Roy, mau berdarah-darah. Ngapain kan ngorek karang gigi? Lah pula Karang gigi. korek sendiri. Janganlah ya. Positif. Nggak lah, aku dokter gigi Bu Yanti ini mah. Bukan nggak steril tangan kan berbahaya Yan. Kenapa? Mengkoreknya pakai apa? Nanti alatnya nggak steril kan? Si Roy pakai itu si Yanti, pakai jepitan itu, cabut bulu itu. Enggak. Kayak cangkol. Dokter gigi lah Yan, masa pula korek sendiri. Iya. Ya lagi ke dokter gigi, masa mana mungkin ngambil karang gigi sendiri? Karang gigi itu susah loh. Iya Mana betul. mungkin? Pasti karang Ada gigi, karena kau merokok pasti. Coba buka mulut Ki. Buka mulut. Enggak ada. Tuh. Karang gigi itu Enggak ada tuh. Udah tuh. Oh ya, biar lebih dekat lagi ya. Om Roy. Udah. Dokter Yan, kalau dokter Bapaknya giginya lagi scaling gitu kan, dia kan memperhatikan juga, nggak sampai berdarah-darah gitu. Maksudnya, aku paling rajin kalau scaling, sekali 6 bulan aku scaling. Jadi dia nggak sampai berdarah-darah. Kalau memang dia nggak bisa, nggak dia paksa. Dia akan anjurkan ke dokter yang ahlinya lagi. Kalau memang karang giginya udah parah gitu. Ya, Nggak sampai betul. berdarah-darah gitu. Itu- Tapi habis scaling kita enak. Itu tergantung giginya. Kalau giginya sensitif pasti berdarah ya. Hai Uli, suaramu seksi kali ya. Kayak orangnya. Gigi Sebenarnya bukan gigi bisa baja. loh Kalau berdarah. Aku nggak kelihatan. giginya sensitif. Jadi kan cepat luka kalau dilukain gitu. Ya, enggak luka kali lah, toh. Kalau berdarah bisa sih, kalau berdarah. Iya, aku juga kalau scaling berdarah karena kan sensitif giginya. Tergantung gini Tapi kan. nggak berdarah-darah kali, darah sedikit Nggak, lah. iya. Kalau baru pertama biasa itu berdarah. Iya, betul. Udah sering nggak berdarah lagi. Udah biasa Udah benar. biasa ya. Iya. Kalau pertama berdarah dia. udah biasa. Baru pertama biasa itu Dia mau berdarah. buka sambung ya kan. Gusi itu ada kantongannya juga, dia kantongannya kan. Jadi karang gigi itu
bisa terletak di permukaan gigi, bisa juga agak masuk ke dalam gusi. Jadi kalau akarang giginya yang agak masuk ke kantungan gusi, waktu dibersihkan cenderung berdarah memang. Iya, itu dia. Ya tuh. kayak kasus karang gigi mertuaku kan, Roy. Ya, udah clear ya Kak, ya kan? Udah. Jadi Udah tuh, nggak usah dioperasi dulu, dia bersihkan dulu ininya semuanya. Nanti kalau ada tindakan baru mungkin next lah tahun depan. Iya. Yang tinggal beberapa hari ya. Iya, makasih loh Roy, kamu guidance semuanya, tindakannya. Kok aku enggak? Tahu makanya jadi mertua dulu Koto, jadi mertuanya dulu lah. Gitu kok ya, Emang Pak. si Yanti ini ya berguna kali kawan itu sama dia, luar biasa dimanfaatkannya semua kawan-kawan. Memang iya, ajas manfaat terus. aja ya kan, Well. Roy Bang bisa nyamuk. Bang Roy, mau tanya, kalau rutin pakai ini apa kumur-kumur untuk kumur kayak gitu bagus nggak sih? Oh iya. Antiseptik lah ya, apa ya? Mouthwash. Jadi kan beberapa ahli kan memang menyatakan memang kan penggunaan obat kumur memang sebaiknya tidak terlalu lama. Ada yang bilang sampai 4 hari sebaiknya dihentikan, baru dilanjutkan. Karena kan dalam obat kumur itu mengandung antiseptik, jadi dia kan bisa membunuh mikroba. Jadi dalam rongga mulut kan ada bakteri baik dan bakteri jahat. Jadi bakteri baiknya juga terbunuh. Jadi kalau terus-terusan gitu kan nanti timbul dia ketidakseimbangan jumlah bakteri baik dan bakteri jahat. Jadinya kan bakteri baik juga kan membantu enzim pencernaan juga kan istilahnya. Jadi kalau yang baik juga mati, akhirnya ada gangguan juga. Oke, Bang Roy. Oke, Well. Aku bertanya ini, kalau yang seperti tadi menindaklanjuti meneruskan Bang Ricarta kan tadi pakai itu kumur-kumur. Iya, Aku pakai pernah Epiden. tanya dokter gigi. Epiden lah, permen. Makan permen kayak gini bagus. Ini saya disarankan dokter. Iya. Karena saya merasa, dok, saya sering ngomong di depan orang. Saya di office, saya bilang gitu kan, waktu dulu kerjaan di depan office. Itu saya takut bau nafas saya bilang gitu. Takut bau naga. Jadinya makan kayak gini, xylitol yang gini-gini gitu loh. Itu gimana Pak Dokter? Sampingnya enggak? Kan, oke, maaf ya maksudnya mungkin pertanyaanku asumsi pribadi, tapi pernah kebaca. Mulut yang kering bisa diantisipasi dengan melakukan pengunyahan. Misalnya permen karet kan, gerakan kita mengunyah permen karet membuat kelenjar ludah kita lebih aktif, jadi mengeluarkan ludah. Tadi kan kalau rongga mulut yang kering cenderung menyebabkan bau mulut. Jadi kalau kita mengunyah permen karet, kelenjar ludah kita lebih aktif, jadi mengeluarkan saliva, ludah gitu, jadi keadaan mulut lebih lembab, jadi bisa berkurang bau mulutnya. Gitu kira-kira, Well. Jadi kan kalau rekomendasi kan makan kayak gitu xylitol. Xylitol kebetulan kan tanpa gula. Iya kan no sugar kan? Iya. Kedua kan ada juga katanya kalsiumnya sama fluoride-nya dirilisnya pelan-pelan kan? Oh, pelan-pelan nggak tahu Iya. aku. Pelan-pelan atau enggak. Kebetulan kan kalau karies kan lubang gigi sebenarnya kan penyebabnya kan karena gula. Maksudnya kan gula ini kan diuraikan, itu kan jadi makanan bakteri lah sebenarnya maksudnya gula. Jadi kalau bakteri banyak, kita tidak membersihkan gigi secara sempurna, bakteri ini yang akan menyebabkan kerusakan gigi. Salah satu makanannya gula gitu. Jadi kan sementara xylitol kan no sugar, baru dia ada kalsiumnya, ada fluoride-nya. Terus ini kan ada mengandung ini, mint, mentol, segala macam. Itu mana yang bagus? Sama sih itu, Well, maksudnya kan itu hanya untuk menyegarkan nafas saja, Well. Nah, artinya seperti tadi juga kan, itu obat kumur-kumur juga ada mengandung mint. Nanti kan cepat impotensi, Roy. Ya kan nggak banyak-banyak kali dimakan, Well. Istilahnya kalaupun itu kan udah diperkirakan kandungannya tidak menimbulkan efek, Well. Tapi kalau misalnya istilahnya utamanya tadi, yang tadi kan, Well, dokter giginya menyarankan untuk mengunyah, apa tadi, Well? Xylitol kan? Xylitol. Iya, karena kan satu,
pengunyahan permen karet merangsang kelenjar ludah untuk mengeluarkan ludah lebih banyak. Jadi rongga mulut tidak kering. Kedua kan xilitol tadi no sugar, jadi lebih bagus untuk kesehatan gigi karena kan gula yang berperan penting dalam menyebab karies kalau tertinggal dan tidak kita bersihkan. Baru kedua mengandung fluor. Fluor kan bagus untuk gigi. Itu dia. Kalau para penderita mulut kering itu memang disarankan untuk lebih sering untuk melakukan gerakan mengunyah permen karet supaya ludahnya lebih terangsang untuk lebih banyak keluar. Kalau makan sirih gimana, Roy? Sirih bagus juga. Sirih kayaknya Ada bagus. Sentil. Iya. Roy, di iklan itu katanya ini juga. Aduh. Orang zaman dulu katanya air liurnya masih bagus. Bener nggak itu? Iyalah, Well, mungkin kan dari zaman dulu diet kita kan udah berubah dibanding sekarang kan. Jadi zaman dulu memang enzim di mulut lebih bekerja. Kalau makan sirih tadi kata Bang Ricarta gimana? Sirih. Sepanjang ini Bang Ricarta sebenarnya tembakau yang kan kalau kebiasaan suntil itu yang udah ada penelitian kan bisa menyebabkan keganasan di rongga mulut. Kalau sirih kayaknya belum. Nyuntil itu bisa bikin kanker ya kan, Roy? Iya. Dari Jadi mulai itu tembakau itu ya? iya tembakau. Jadi kan iritasi dia kan di bibir kan. Iya. Kan pertama-tama luka, tetap dilakukan kegiatan itu lama-lama menebal, mengganas, akhirnya jadi kanker. Yang nande-nande karo itu semua panjang-panjang umur loh, Roy. Enggak, Yan. Ada juga penelitian, istilahnya insiden keganasan di mulut pada penyuntil agak lebih tinggi gitu. Oh. Mm-mm. Tapi dilema juga ya kita ya. Kadang kita nggak konsumsi gula, kita rasanya hilang energi. Iya. Terus kalau kita konsumsi gula, itu makanan buat kanker. Jadi ya gimana dong, Roy? Itu semua tadi semuanya intinya tetap dikonsumsi, cuman balance. Wis, Gila. baru. Balance, balance. Masa nggak dikonsumsi? Memang. Ya gila lah nggak dikonsumsi. Dari mana mukamu? yang paling inti tadi oral hygiene. Kalau oral hygiene dilakukan, kebersihan rongga mulut diutamakan, misalnya kan dengan teratur menyikat gigi minimal 2 kali sehari kan, yang paling penting sebelum tidur. Karena kita antara tidur ke bangun pagi ada kira-kira mungkin 8 jam misalnya. Jadi kalau misalnya kita nggak membersihkan gigi, 8 jam itu udah bisa bakteri menguraikan sisa-sisa makanan, akhirnya bakteri jadi bekerja kan, akhirnya menyebabkan kerusakan gigi kalau hal tersebut sering. Jadi kalau kita makan permen, makan coklat, sebenarnya nggak apa-apa, yang penting kita tetap melakukan Sikat gigi. oral hygiene, sikat gigi. Minimal 2 kali sehari. Nah, Roy, iya. Awak dulu ya. Kan tadi bilangnya sikat gigi sebelum tidur kan ya. Iya. Nah, misalnya aku kan disiplin kan ya. Aku mandinya jam 6. Iya. Terus pada saat Tidur. mandi itu kan udah sikat gigi dan udah nggak makan lagi. Kalau udah 8 jam berarti jam 5 pagi udah ada lagi ku mandi gigiku. Kan aku nggak makan. Makanya tengah malam sikat gigi toh. Karena kan Cuma- gini, Cemana itu toh? Masa aku sikat giginya? Tenang Kan kali sikat Bang. gigi pasti kan sikat gigi pada saat mandi kan udah otomatis Iya. itu kan. Masa nggak sikat gigi waktu mandi terus jam 9 malam sikat gigi? Aku nggak biasa kayak gitu. Aku tak biasa. mungkin gimana ya, mungkin Gimana penjelasannya apa tuh? istilahnya itu ya? Agak Sebenarnya, terganggu dengan 8 jam udah muncul lagi kuman itu aku agak-agak gimana gitu. Takut ya. Kalau dari Coba segi- dibuat aja tanda, Kak. Dilarang datang. kita sebelum disarankan jam 7 sikat pagi. gigi, kita disarankan Gimana? sikat gigi sebelum tidur kan, karena kan cenderung kita makan malam, kan masih makan malam setelah mandi kan, kita Nah, mandi sore. aku enggak lah misalnya, aku enggak lagi toh. Begitu sikat gigi itu tuh udah ngunci. Mau itu kasih makanan selain apapun aku enggak akan makan Wah, lagi. enggak juga lah kok toh. Oh ya nggak apa-apa itu Malam. istilahnya. Di Jakarta makan juga nya toh. Berarti Iya, berarti betul. itu 8 jam itu udah enggak ada lagi kuman lah ya di mulutku. Kan aku udah enggak memasukkan apapun lagi ke mulutku. Iya nggak apa-apa itu kalau Gimana? misalnya kan kita bisa menilai relatif bersih gigi Halo? kita, nggak ada lagi sisa makanan. Halo? Halah, Ya. Iya. Kan gini toh, maksudnya kan kita merujuk kepada
umum gitu. Maksudnya kan pada umumnya kan kita masih makan malam lagi kan setelah mandi sore. Jadi secara umum kan sebaiknya kita menyikat gigi sebelum tidur karena mungkin kita malam kan udah makan malam, ngemil sambil nonton. Jadi kemungkinan sisa-sisa makanan lengket masih ada. Tapi kalau kejadian misalnya seperti pada Ito yang nggak makan lagi, udah sikat gigi sebelumnya, ya nggak apa-apa nggak lagi sikat gigi sebelum tidur. Tapi mungkin si Ulil mau juga makan nasi setiap mau tidur. Jadi ada juga pengaruhnya kena bakteri. Makanya jangan makan nasi, Ulil. Tadi kok mati? Cuma betul. Halo, Tok. Tok Uli. Tadi kok mati? Aku mentang-mentang aku nanya, aku di ini ya, di mute. Siapa yang nge-mute? Nggak ada yang Ini, nge-mute. ih, Kedengaran kok. Iya. Aku tadi belum mendengar loh penjelasannya gimana tadi tuh. Misalnya aku Oh. sikat gigi, dia tuh nggak Nggak makan-makan sampai bangun pagi. Nggak apa-apa itu. Kan gini, disarankan untuk menyikat gigi sebelum tidur karena pada umumnya kita kan makan malam. Terus kan mungkin mengemil lagi setelah makan malam. Sambil nonton atau gimana. Jadi kan sebenarnya memang menyikat gigi sebelum tidur. Kalau kejadiannya seperti itu, misalnya yang sejak mandi sore nggak makan lagi, udah menyikat gigi, ya nggak apa-apa. Waduh, untunglah. Hemat sikat gigi kan ya, odolnya. Lo kan tetap sikat gigi juga, Tok, 2 kali itu kan. Pagi, mandi sore. Iya, betul-betul sih, Tok. Makasih ya, Tok. Minimal Roy. 2 kali. Pakai abu piring. Roy, Oke, Kak Ulil. aku mau nanya, itu yang oral hygiene selain sikat gigi 2 kali sehari, apa lagi ya? Misalnya pemakaian benang gigi. Dental floss kan. Terus Susah loh. giginya nggak jarang. Susah pakai benang. Iya. Nggak jadi Pikiran. jarang-jarang gitu, Bang. Enggak sih, sebenarnya enggak. Karena kan kekuatannya kan enggak terlalu memaksa gigi. Baru kedua, dengan ini kan, sikat gigi, yang paling penting juga sebenarnya menyikat lidah. Oh iya, iya. Iya. Betul, Karena kan, karena pahit kalau ya lidahnya. iya, kalau lidah diperbesar kan ada juga itu kayak apa-apanya. Apa sih namanya? Kayak Yang nempel-nempel gitu ya. rambut-rambutnya. Ya. Kalau sisa makanan di situ juga bisa menyebabkan bau mulut juga. Kedua, penggunaan obat kumur. Cuman kan beberapa ahli kan menyarankan pemakaian obat kumur untuk tidak terus-menerus. Misalnya 3 hari dihentikan. Ditakutkan seperti tadi kan, kalau misalnya terus-menerus, bakteri Bisa. baik dalam mulut juga mati. Dan Terus kan banyak-banyak kalau doa. kita, Ya. misalnya nih gigi kita bermasalah nih, misalnya kayak bolong atau apa ya, itu kan bau mulut itu berasal dari bakteri yang Iya. ada di situ. Nggak Tapi kalau bagus ya misalnya sinyalnya. yang dari pencernaan itu dia bau mulutnya dari apa ya? Bisa kan dari pencernaan kan, karena kan istilahnya kan dari rongga mulut kan, itu kan suatu rongga sampai ke pencernaan. Bisa aja memang ya pada saat Karena lukanya sama busuk gitu kali ya? bisa memang. Oh, Maksudnya gini kan Kak Ulil, aku tidak terlalu kompeten dalam menerangkan penyakit di luar rongga mulut. Cuman kan keadaan tertentu pada pencernaan, misalnya ulkus luka, terus misalnya atau radang tenggorokan, nah, itu juga bisa menyebabkan bau mulut. Pada beberapa penyakit pencernaan juga bisa. Iya. Oke. Oke. Thank you, Bang. Roy mau tanya dong. Iya. Nggak usah pakai dong, biasa aja. Roy mau tanya saja. Bagus sekali dia. Gara-gara itu. Kadang siang kan kita makan siang nih. Terus Iya. kita kan akan kegiatan kerja, ketemu klien atau ketemu orang gitu kan. Iya. Nah, biasanya aku habis makan siang itu gosok gigi. Apa itu cara yang benar apa salah ya, Roy? Benar, karena kan minimal 2 kali, sesering mungkin lebih bagus. Oh, tapi durasi kita dari makan dengan ke gosok giginya itu nggak dibuat minimum berapa jam atau gitu? Enggak ya? Jadi habis makan kita kalau langsung gosok gigi itu nggak masalah ya? Ke pencernaan ini? Iya, nggak masalah kan, karena makan mungkin jenis-jenis makan tertentu kan dia lengket di gigi kan, atau di sela-sela gigi. Jadi semakin cepat untuk dibersihkan, semakin bagus. Oh, iya. Itu kan minimal 2 kali sehari menyikat gigi. Kalau dibilang maksimalnya, ya nggak tertentu kan.
Kantor kita. Jadi Roy, nggak ada batasannya maksimalnya sikat gigi. Ya nggak apa-apa, Well, kalau misalnya Tergantung odol gigi kita lah. Kalau gigi aja. Kalau setiap ciuman gitu harus gosok gigi. pakai gigi Habis ya. lah odolnya, Kak. Kayaknya kan nggak pakai gigi itu ya. Aduh, kok pakai gigi gitu juga lah. Tapi pakai lidah lah, Roy. Pagi Kan ada lidah. sikat lidah berarti, yang disikat lidahnya. Iya. Kok kayak mana Roy? Banyak lagi. Kan maksudnya nggak gigi ke gigi, Well. Bahas ya. Kalau kau Detail tadi lah. sama si Ruth kayak gitu nggak apa-apa. Kamu pintar kan, ketemu gigi dulu kan? Roy, mana wajahmu, Roy? Surah ini. Kau udah nyampe kotor pet. Nih, Berkali. pengantin baru merepet saja kau. Ngomong lah, Meh. Tuh Mei ngomong. Mei, mana kau Mei? Mei. Siapa yang itu? Kata itu rambutmu nggak bisa diubah itu. Kok kayak vokalis kangen band itu. Tuh. Siapa Andika? Datang lah, Tok, ke sini Siapa namanya? makanya. Kapan ke Jakarta, Tok? Kayak ceritakan batok kelapa gitu. Aku malu loh kayak gitu. Tolong diubah lah. Baru keramas, Tok. Aduh. Ayo, ini masih ada yang mau bertanya atau enggak? Tuh, Tok. Aku mau nanya, Tok. Oke, iya. Tanya Tok sini. Tok Roy apa siapa? Tok Jogi. Oh, itu kan ya. Ya. Kenapa? Aku kan suka ke dokter gigi. Kenapa dibilang gigiku gigi susu itu maksudnya apa sih? Gigi susu maksudnya apa, Tok? Dia bilang gigimu ini banyak yang nggak ganti waktu anak-anak. Oh, Tuh. iya ya. Itu kenapa tuh? Kenapa nggak ganti gigiku? Jadi kan gigi Aku kayak anak-anak terus ya, Ulil ya. Rupanya aku masih gigi susu. Kan kenapa gitu dia bilang gigi susu? Itu gigi susu apa? Oh, mestinya nih udah ganti gigi ini, Oh, ini iya ya. gigi bawah ampet. Aku nggak paham ya apa dia bilang itu. Belum berganti memang, Tok ya. Jadi kan Aku kalau dalam kalau gigi kan dari masa pergantiannya kan gigi susu, gigi anak-anak. Jadi kalau gigi susu ini sudah berganti, gigi yang menggantikan dinamakan gigi permanen. Oh, dia suka bilang, oh ini belum ganti. Suka aku nggak paham, Iya. kenapa? Maksudnya dia ganti. Berarti betul ya, kalau anak-anak itu nggak apa-apa, dia dikasih makan permen supaya giginya nanti ini jadi ganti. Itu betul. Oh, itu cuma... Enggak gitunya juga, Tok. Sebenarnya kan gigi susu itu juga ada pengaruhnya ke gigi permanen. Kalau misalnya gigi susu nggak dijaga, menyebabkan infeksi, bisa mengganggu pertumbuhan gigi permanennya itu. Oh, aku tuh suka ya pokoknya ini ada yang belum ganti, ada berapa biji, dia bilang ini masih gigi ini. Udah nggak mungkin. Udah pernah difoto ya, Tok ya? Udah lah, waktu aku pasang behel kan udah diiniin semua kan, jadi kan ketahuan semua kan. Jadi benih gigi permanennya ada atau nggak ada? Nah itu yang nggak tahu siapa yang membuat benihnya itu. Masih ada nggak benihnya itu? Maksudnya kan, Tok, kalau gigi Ya. susu kan memang ada periodenya kalau mau digantikan dia memang hancur sedikit demi sedikit akarnya, jadinya goyang. Itu Nah ini tandanya. udah lewat katanya, udah nggak bisa diganti lagi dan emang udah lewat masa tumbuhnya gitu. Iya ya. Ada Waktu satu difoto pun gigi permanennya nggak nampak itu. Kalau gigi permanennya mau itu di atasnya gitu nggak ada ya? Ada, dia kelihatan katanya ada kayak mau tumbuh gitu ya, kelihatan ada Iya. putihnya gitu. Dia bilang, oh ini ada mau tumbuh ini pantesan gitu. Gigi geraham paling belakang, Tok? Enggak. Iya, tuh sakitnya minta ampun ya. Oh, gigi geraham paling belakang memang 80% sekarang nggak tumbuh, nggak muncul dia, Tok. Terpendam. Iya, kayak aku lah. Aku belum tumbuh tuh. Tapi ada putihnya kelihatan dia bilang, tapi kok nggak ini gitu. Dia nggak muncul. Jadi kalau di foto sebenarnya dia terbentuk sempurna, tapi dia di dalam tulang rahang dia tertanam, dia nggak muncul. 80% kita sekarang seperti itu. Kayak gitu. Dia tuh Makanya satu itu lagi. proses. Kenapa, Tok? Kenapa kalau kita cabut gigi, gigi kita ini kayaknya kan cuma pendek ya, paling sampai nggak sih 1 senti gigi kita ini? Yang Kalau muncul ya? gigi sebenarnya gigi Nah. itu yang kita lihat itu mahkotanya, Tok. Cuman jadi kan kalau gigi kan mahkota dan akarnya. Iya, kenapa Ada gitu yang dicabut panjang. kayaknya
ternyata panjang banget ya sampai ke bawahnya ya. Apalagi gigi taring rahang atas kita, akarnya bisa sampai pas di bawah hidung. Itu yang dicabutkan itu sampai demamnya berapa malam. Dia tunjukin, ya ampun sepanjang ini nyatanya gigi kita di dalam ya. Kayaknya yang muncul mahkotanya cuma segini aja di dalamnya itu. Kalau akar yang paling panjang itu gigi taring rahang atas. Dia panjang kali, sampai ke ini, sampai ke samping hidung kita toh. Kalau yang belakang gigi apa namanya? Aku udah dicabut satu itu demamnya sampai ampun sampai. Gigi geraham. Sampai minum obat rada sakit itu gila, itu sakitnya minta ampun tuh. Kalau orang atas akarnya 3 geraham toh. Oh, gila ya. Roy, berarti itu ada pengaruh dari apa ya? Kenapa kok dibilang belakangan ini 80% nggak tumbuh gerahamnya? Kenapa? Katanya apa Kak Ulil istilahnya memang itu nyata proses evolusi, teori Darwin. Dulu kan makanan kita mungkin keras-keras kan, daging. Jadi kan rangsangan untuk rahang itu ada rangsangan untuk rahang bekerja rahangnya. Sekarang agak malas orang ngunyahnya. Makanannya lebih halus, lebih gimana. Jadi rahang itu lebih kecil dibanding dulu. Jadi kan ruang untuk tumbuhnya gigi geraham terakhir itu kurang, akhirnya dia nggak muncul, terpendam, terjepit gitu. Iya. Kelihatan putihnya ya, cuman dia nggak keluar. Jujur ya. Berarti nggak masalah kan kalau nggak tumbuh gigi geraham bungsu kita kan? Ada masalah, misalnya gini, dilihat juga posisi akarnya. Kan di tulang rahang kita pas kali di sudut itu kan dari situ kan saraf yang mempersiarapin gigi-gigi bawah. Jadi kalau misalnya gigi gerahamnya tidak muncul ke atas dan posisi akarnya dekat kali dengan saraf itu kan, takutnya nanti dia menekan saraf itu, jadi bisa timbul rasa sakit nyut gitu. Kalau kita nggak ada rasa sakit, berarti nggak ada ya? Misalnya gini kok, di foto kan jauh dari saraf, terus biasanya kan karena posisinya yang miring, itu makanan lebih murah terjebak di antara gigi geraham kedua sama ini kan geraham ketiga ini sebenarnya untuk ke belakang ini kan. Iya. Jadi karena posisi mahkotanya yang miring kan kayak membuat kantongan jadinya kan. Jadi cenderung makanan ke situ. Terhimpit gitu. Iya, jadi kan kalau dia misalnya makanan sering-sering ke situ sementara posisi gigi yang seperti itu kan sedemikian rupa membuat susah untuk dibersihkan, akhirnya gigi geraham di depannya yang nanti bisa berlubang dari samping. Oh gitu. Karena dia ngulik-ngulik ya. Iya. Dan kalau memang yang gigi geraham terakhir ini mengalami lubang atau sampai infeksi, biasanya beda sakitnya, lebih sakit lagi sampai setengah kepala terasa. Oh. Pernah kejadian itu sama waktu di Cibolga lah itu. Oh iya kan ya. Itu kalau bengkak karena dia lebih dekat, karena sarafnya lebih besar, maksudnya di situ dia lebih dekat ke saraf rahang bawah. Operasinya barber di Cibolga itu. Terakhirnya ini akhirnya empat loh, dua di sebelah kiri, dua di sebelah kanan. Karena ada pengambilan tulang ya kan, jadi dia harus dibolongi dulu tulangnya kan, dibuang dulu tulangnya supaya bisa dikeluarkan giginya. Barbar ngeri itu. Memang kayak ngeri kali aku sampai ke dokter gigi itu trauma. Berapa bulan ya? Iya. Karena kan tulangnya kan diambil ya. Jadi kan ya tersisa lah rasa sakitnya kan karena tulangnya kan dibor juga itu. Bukan giginya aja yang dicabut. Itu kan gigi kiri. Operasi juga di sini sama si Saira itu apa? Yang itu mau kali pun di situ Roy. Roy, kenapa kalau cabut gigi bisa bikin kempot? Oh iya toh. Jadi kan karena berkurang giginya. Iya. Kalau kita cabut gigi kan itu kan ruang tempat gigi kan berkurang. Soket namanya kan. Tulangnya kan hancur. Akhirnya dia lama-lama jadi apa namanya toh yang mengkerut gitu tulang itu. Makanya kalau kita cabut gigi sebaiknya dibuatkan gigi palsu untuk mempertahankan ruangnya. Jadi karena terus gigi punya kecenderungan untuk bergerak ke daerah yang kosong. Misalnya
Oh, gigi bergeser Dia gitu ya? bergeser. bergeser udah betul. Jadi kalau misalnya geraham 1 ompong, gigi yang di depannya cenderung ke arah dia, gigi yang di belakangnya cenderung ke arah dia. Akhirnya susunan gigi gerigi pun ganggu. Terus tulang pun Itu kan, bergeser karena kita ngunyah-ngunyah ya. kenapa itu? Itu gigi kita bisa bergeser karena kita mengunyah kali ya. Kan mengunyah Iya. berarti kan gitu kan ya. Iya. Terus gigi memang punya apa kemampuan untuk bergerak ke daerah yang kosong. Oh, Kayak air tuh ya? tapi betul tuh. Aku dulu waktu SMA punya ginsul. Jadi kan dokter giginya bilang, udah tolak aja pakai lidah. Jadi dia pindah tempat ya kan ya? Dia memang bisa bergerak dengan kekuatan tertentu. Kekuatan prisma bulan. Waktu itu aku dengan kekuatan cinta menolaknya pakai lidah. Kekuatan cinta. Kan itu prinsip yang digunakan untuk behel kan, dengan kekuatan Iya dia betul-betul. mendorong, ada yang menarik. Ya, kata dokternya, bulan depan awak datang, udah pindah lagi giginya. Capek-capek mengikatnya. Pindah lagi bulan Nomaden depan. ya, giginya nomaden itu. Iya, nomaden, capek namanya. Kuis lah, Iya, kuis. Dapat betul itu. bocor kan ini, scaling. Belum ada. Minggu depan lah. Dokter Oh ya, gigi. voucher scaling ya. Masa nggak bisa ya kan? Bisa lah, toh. Beresiko memang toh, kalau kayak Medan kan, itu kan toh, Oh, iya. kalau tindakan di rongga mulut kan lebih besar risikonya. Karena Iya, aku kan juga takut ya. Takutnya obeng-obengnya itu disterilkan, nggak kan siap dari pasien A, masuk ke mulut awak. obeng ya toh ya. Ya itu parno awalnya kan. Obeng, kesannya listrik. Oh, tang kan. Tang ini, tang itu dimasuk-masukin. Itu belum lagi alat semprotnya ke mulut awak. Minumannya itu diganti sih, enggak sih itu pening kan. Semprot itu yang lebih ini toh. Bang Lebih Roy, bahaya ya. Oke, Kak Yanti. Bang Roy ada yang nanya. Roy, kan kemarin ada kasusnya gigi itu kan sebelah sini kan Mau dekatkanlah handphonemu ke mulut. Pening awak. Gigi apa, Kak Yanti? kan kau kayak kucium mau. Sedikit. Roy, jadi Ya. ini gede ini suaranya. Nah, terus dokternya bilang solusinya pertama rawat saraf gigi atau cabut. Iya. Bagusnya pilih yang mana, Roy? Berarti giginya berlubang ya? Nah, berlubang udah sampai ke Udah dalam. dalam. Jadi kan gigi yang berlubang sampai dalam kan memang perawatan saraf gigi atau perawatan saluran akar. Memang kan ada yang dinilai oleh dokter giginya. Misalnya gini, kalau kerusakannya agak parah sampai dalam dan idealnya memang dilakukan foto. Lihat dulu bentuk akarnya. Kalau akarnya bengkok, kan kita kan kalau melakukan perawatan saluran akar, itu bagian dalam gigi itu kan ada saluran kecil. Itu di dalam saluran kecil itu pun harus dikeluarkan. Jadi kalau dia bentuk akarnya lurus, lebih murah membersihkannya, lebih gampang, lebih mudah gitu. Jadi kalau dia bengkok misalnya kan kemungkinan tidak akan terbersihkan semuanya jaringan yang udah busuk. Jadi itu perkiraan sembuhnya mungkin lebih kecil. Jadi makanya dokternya kalau misalnya seperti itu mungkin disarankan dicabut aja karena nanti pada saat akhir ditambal sementara masih ada jaringan yang busuk, suatu saat dia bisa bengkak. Tapi kalau misalnya dokter giginya memperkirakan kan, oh ini penanganannya gampang, kayaknya kan akarnya lurus, terus di foto pun nampak panjang akarnya bisa ditentukan. Tapi kalau misalnya ternyata kerusakan giginya udah besar, terus bentuk akarnya pun nggak lurus, ada yang bengkok, ada yang gimana kan, mungkin dokter giginya pun menyarankan untuk mencabutnya. Bisa karena mungkin kemampuan dia kan, bisa juga karena memang keadaannya yang lebih cenderung untuk dicabut aja. Karena nanti kalau dilakukan perawatan bakalan timbul juga rasa sakitnya, karena nggak semua jaringan yang harus dibuang bisa terjangkau. Bagusan dicabut aja lah ya. Kalau keadaannya, ada keadaan tertentu yang disarankan, mungkin ini kayaknya lebih bagus dicabut. Karena kalau dilakukan perawatan, mungkin untuk kambuh lagi ada. Tapi ada juga yang kita melihat keadaan giginya, misalnya akarnya lurus, terus kerusakan giginya pun masih minimal kan. Itu kalau dilakukan perawatan saluran akar, kesembuhannya bisa tinggi gitu.
Jadi aku suruh foto dulu lah ya. Ngelihat. Idealnya memang difoto, tapi kalau misalnya dokter giginya yakin dia bisa membersihkan sampai ujung akar dengan sempurna, kemungkinan untuk bertahan giginya besar. Iya, soalnya nanti kan kalau seusia kita ini cabut rahang itu kan sini kan cepat kempot ya kan? Iya. Tapi kan memang solusinya ada gigi palsu. Gigi palsu pun kan sekarang kemajuan teknologi. Ganti foto banyak. giginya ya, bukan seluruh tubuh. Aja, Bu, kok bilang kita ketemu di udara. Iya, tuh Bang Roy, Tawa aja. nggak ngingetin doang giginya di foto ya sayang. itu Jangan seluruh kalau tubuh. mengobati sampai akarnya tuh pakai apa? Membersihkan. Ada jarum-jarum tertentu Kak Uli. Jadi kan di foto, Oh, dengan di foto kan kita bisa memperkirakan panjang akar kan. mm-mm. Jadi kan ada jarum-jarum kecil dia, nanti disesuaikan panjangnya. Karena kalau melebihi ujung akar juga salah istilahnya. Jadi harus kira-kira harus pas memang di ujung akar gigi sampai ujungnya, sampai jaringan di ujung akar gigi itu yang dibuang. Kalau lebih juga salah, nanti kan itu kan setelah dibuang dimasukkan bahan tertentu untuk menggantikannya kan. Kalau kurang juga nggak bagus, kalau lebih juga nggak bagus. Jadi diperkirakan panjang akar dari foto. Kecuali Ada kok lagu tuh yang sedang-sedang aja. pas memang toh sebenarnya bukan sedang sih, harus kira-kira pas. Ya pas, betul lah pas. Jadi kan Pas alatnya lagi ada pengen. ada jarum-jarum kecil. Jadi kan kunjungan pertama misalnya kan membuang sebagian jaringannya, baru kan dimasukkan kapas berisi antiseptik kan. Baru kunjungan berikutnya dituntaskan sampai kira-kira memang jaringan yang rusak, yang busuk udah habis. Baru setelah itu dimasukkan ininya, bahan penggantinya, bahan pengganti jaringan yang diambil. Baru kunjungan terakhir lah ini, penambalan giginya. Tujuannya untuk mempertahankan gigi, untuk mempertahankan ruangan di rahang, jadinya rahang kan tidak kempot. Itu tujuan satunya. Selain paling utama ya untuk menjaga pencernaan. Iya, iya, iya. Halo, Masuk. masuk Pak Eko. Ngomong apa toh? Oh, Pak Dentis. Iya toh? Mau nanya ya, Pak Dentis. Apa tadi ya mau aku tanya ya? Apa tadi mau aku tanya itu aku kan kayak mana ya? Jarumnya, kau mau tanya, jarumnya gede, kecil, ukurannya seberapa? Tanya iya. apa yang Seminar sama jarum. seleb-seleb yang lagi booming saat ini tuh apa namanya memutihkan gigi, apa namanya tuh? Kalau memutihkan bleaching, ada juga veneer. Veneer, apa beda veneer sama bleaching? Kalau veneer itu kan tuh ada pengambilan struktur gigi. Jadi kan gigi dikikis, baru ditambal. Ditambal maksudnya kan kayak gigi palsu juga dia sebenarnya. Sekarang banyak seleb yang jadi giginya punya gigi kelinci itu veneer berarti ya? Kok Iya kan? tiba-tiba udah punya 2 gigi di depan gitu? Gigi aslinya dikurangi itu toh. Oh. Baru nanti gitu. kan kayak gigi palsu dilengketkanlah ke giginya kan? Kayak dibingkai ya? Iya. Nah, kira-kira bingkai ya. Tahu aja itu ini ya. Nah, pantesan kok semua gigi aku tuh sama semua gitu kan? Kok bentuknya sama semuanya giginya? Nah kalau bleaching Dia memutihkan dia nggak dibuat gitu. Iya dibuat, ditempa gitu giginya. Iya ditempa iya. Jadi Senyumnya dia kan di gitu kayak, kan? kayak bentuk gigi palsu yang tipis kan disematkan ke gigi asli. Jadi dalam gigi asli itu ada dikurangi. Makanya aku bingung lihat banyak artis jadi gigi kelinci semuanya itu pasti dicetak pasti itu. Makanya aku nggak mau jadi artis. Gila janganlah kok. Sombong nanti kamu kok. Iya. Aduh, nasib. Cuman mana kok belum Nanti ada. payah pula kami ngundang Zoom-nya kan. Iya. Cuman belum ada kuis. Aduh, toh ini kuis lah. Pak Dentis. Minggu depan banyak hadiah loh. Siapa tuh minggu depan? Kak Uli satu-satunya Kak Uli. Aku nggak sengaja nih tadi menengok.
Oh ada Zoom ini, aku nggak sengaja, tadi makanya join udah telat, gimana lah. Besok berarti itu lah. Ada ini loh, voucher botox. Botox, gimana ya ampun, siapa tuh yang Serius. Di Papua tapi toh. Sponsornya, minggu depan? sponsornya Iya, tapi di Papua toh. enggak lah, di Setiabudi. Yang betulan itu siapa pula? Betul. Dari dokter kulit. Siapa? Nggak iklan, dia cuma setengah aja, setengah wajah, yang setengah ini. Iya. Ini nah. Gimana lah setengah? Vouchernya pokoknya untuk 1 kali perawatan tapi diskon aja gitu. Sisanya ya bayar sendiri lah. Sekali botox kan 3 bulan lagi udah ubah lagi mukanya, nggak ada lagi duit botox. Apa kali yang sering botox gitu ya? Bukan, baca testimoni kan, testimoni. Kan ada teman-teman kita yang botox, udah nyata. Siapa? Kepo. Udah tahu lah kan, bintangnya anak bio yang udah sampai segitiga lancipnya. Ngikutin juga kalau ya toh. Lah gimana kan? Oh lali sekali-sekali jadi berbicara. Iya. Asalkan paham aja, aku kalimatku semuanya jet. Ya nggak apa-apa, yang penting ada kuis, aku ngejar kuisnya. Yang penting ada hadiahnya, Kak. Iya. Iya ya, aku nggak tahu loh. Pelesiran terus, hampir tiap minggu ke Jakarta. Namanya ini kan, aku mau ini. Gimana Pak Dentes? Ada Apa Kuala Lumpur, Kak Uli ini? Itu, ha. siapa? Ada kuis nggak ini? Kuis lah. Nggak enak kali nggak ada kuis. Itu, Makanya minggu depan Kak Uli. Inilah Siapkan loh, teori Pak. kita loh. Pak Dentes ini dulu juga mesti Kami- ada. Hari ini belum ada kuis karena kami tadi sibuk. Enggak Banyak kali alasan. spontan aja. Kak, tahun ini. Hadiahnya Gimana? apa? Itu aja masalah itu lah kan pulsa kek apa kek. kalau si Roy nanti kalau gratis 1, cabut gigi, mau? Betul itu. Jangan lah sampai kayak gitu nanti si Roy kasih. Ya ampun. Ngeri nanti. Awalnya segan minta kuis sama Roy. Boleh Bang Ri katanya. Cabut gigi 1, tanpa gratis bius. 1. Ha. Cabut gigi tanpa bius. Tuh, Cabut gigi tanpa biasa aja kamu. kan ngeri tuh. Aduh. Kalau cangkep sama gigi, berat toh. Janganlah. Udah berarti nggak ada kuis lah nih ya. Iya. Hadiah Jangan sama. langsung merajuk lah. Ada ini. Ya bahasa lagi lah gigi lah. Minggu depan lah. Jadi odol gigi kita dalam memilih pasta gigi apa sih yang paling penting yang kita lihat? Apakah untuk gigi sensitif, untuk memutihkan, untuk gigi lubang? Apa yang paling penting poinnya untuk gigi? Oh, sebenarnya harus kita ini toh sesuai dengan Masalah gigi kita. iya kan ada yang rongga mulutnya gigi-giginya tidak mengalami misalnya yang tidak ada lubang, tidak ada ini tapi mungkin sensitif. Ada beberapa pasta gigi yang ditujukan untuk gigi sensitif. Tapi pada umumnya semua pasta gigi yang di pasaran itu memang itu udah bagus gitu toh. Gigi sensitif itu gimana toh? Gigi sensitif kan pada keadaan gigi yang karena rangsangan misalnya dingin atau panas bisa menimbulkan rasa apa dia tuh namanya ya? Ya kayak itu ya. Ngilu ya. Aku gigiku nggak sensitif kok. Aku beli odol gigi sensitif ya. Salah aku berarti. Oh gigiku sensitif. Ada juga loh kita waktu kebiasaan tidur kan menggerak-gerakkan gigi kan. Akhirnya permukaan gigi aus kan. Ada kayak gitu ya. Ada ponakanku gitu. Giginya bunyi-bunyi ya kan. Iya. Kalau terus meneruskan toh jadi bisa terkikis permukaan gigi. Akhirnya jadi murah ngilu. Sama ini ya Bang Roy. Aku udah melihat kan ada yang dulu iklan untuk pasta pemutih gigi. Itu kayaknya memang nggak bagus ya, karena di supermarket udah nggak pernah kelihatan lagi itu. Kalau nggak bagusnya, maksudnya gini kan Bang Rikarta, istilahnya kalau yang dari pasaran itu kan udah melalui seleksi BPOM kan. Uji ya. Berarti sebenarnya kan udah bagus. Kecuali kalau yang tidak melalui uji BPOM atau apa, mungkin bisa aja kita bilang nggak bagus.
Berarti pasarnya kali ya nggak laku. Iya. Nggak laku sebetulnya itu toh. Jangan bilang nggak bagus. Habis Iya. itu nggak beli. Ya, dulu sempat pernah beli yang kecil, cuma memang rasanya satu nggak enak. Soalnya Untuk banyak kali memutih kan. kan? Iya pemutih, karena aku kan ngopi toh, ngopi loh. Itu di pasaran ya, Bang Rik katanya? Iya. Oh. Tapi kan sebenarnya kayak gini kan, ada memang gigi yang berubah warna karena memang mungkin kurang bersih kan. Jadi kalau kita sikat gigi, lebih bersih dia. Tapi memang ada gigi memang yang misalnya pada waktu anak-anak dia makan obat antibiotik, misalnya tetrasiklin, jadinya warna abu-abu. Oh, itu betul ya? Iya, Itu jadi betul. kalau dengan sikat gigi kan dia nggak bisa putih. Oh, ya. Bleaching lah salah satunya kan yang bisa memutihkan giginya. Itulah bedanya bleaching sama veneer. Kalau bleaching dia memutihkan gigi, kalau veneer lebih ke bentuknya sama, memang putih bisa, kebetulan kan bisa dipilih warna bentuk giginya kan. Karena kan lebih cenderung ke gigi palsu dia sebenarnya. Lebih mahal veneer kali ya dibanding bleaching ya. Kalau Karena bleaching kan, kalau bleaching tuh lebih bersifat. Aneh ya, putihnya aneh kan, bleaching kelihatan putihnya. Iya sih, kalau bleaching lebih bersifat kimia kan, karena menggunakan bahan tertentu dia untuk memutihkan. Tapi kalau veneer memang dia kan berbentuk seperti gigi palsu kan. Ada loh toh sekarang di sosial media banyak tuh iklannya yang alat dia kayak gigi palsu, kita gigit, dia memutihkan gigi kita, ada kan? Oh, oke. Coba cari itu. Ada loh toh, pernah lihat? Ada kan? Kayak itu maksudnya kayak gigi palsu untuk petinju Iya. itu. Kita gigit kan, udah tuh pas kita lepas dia memutihkan gigi kita, ada loh, lihat aja di Instagram, ada loh. Bisa aja toh, tapi seperti yang tadi maunya dia yang resmi, yang BPOM. Karena kan biasanya bahan untuk memutihkan hidrogen peroksida kan, H2O2. Jadi ada beberapa yang tidak standar kandungannya. Kalau dia terlalu pekat bisa terbakar gusi. Membahayakan juga ya. Iya. Masuk Bang Cos. Gitu ya. Jadi kalau yang standar untuk dalam proses di rongga mulut, hidrogen peroksidanya 2%. Tapi kalau untuk memutihkan gigi, mungkin di salon-salon gimana kan lebih pekat. Takutnya gusi terbakar ya. Betul-betul. Malah kering pula mulut kita ya kan. Kalau yang dibilang Bang Ricarta tadi kayak sarung tinju untuk itulah iklan. Mengatur susunan gigi ada juga. Cuman itu individual sebenarnya Bang Rik. Istilahnya misalnya untuk gigi kita ya, belum tentu sama dengan gigi yang lain ya gitu. Iya. Kalau pasang kawat kayak gitu memang harus dicopot gigi belakang ya? Enggak selalu Bang Rik. Istilahnya tergantung keadaan mulutnya. Dan memang kok dia kalau pencopot ada ikatannya untuk mengikat. Kalau bisa sebenarnya jangan sampai ada pencabutan, tapi kalau misalnya ruangan tidak ada, misalnya gigi berlapis-lapis kan. Jadi untuk menarik yang berlapis ini kan harus ada ruangan. Jadi dilakukan pencabutan, tapi biasanya dilakukan pencabutan gigi geraham kecil memang, bukan geraham kecil ya. Iya, kecilnya betul. Kalau geraham yang besar itu yang untuk menahan kawat itu dia. Jadi penjangkar istilahnya. Emang itu Ricardo mau pasang behel? Nggak usah kecil kali lah, biasa aja. Ngeri kotok ya. Iya lah. Aku nanya-nanya, mau bikin ya? Bukan, ada temanku, dia harus cabut. Jadi selang seminggu kontrol lagi. Kayak capek kali maksudnya pasang gigi. Pasang behel itu ya. Iya, memang kontrolnya capek. Awal-awalnya capek. Pertama cabut. Cabut gigi belakang. Pakai behel kan keadaan gigi apapun hampir bisa dikoreksi memang kok pakai behel kan. Tapi kalau mau dicabut tergantung ruangan yang tersedia. Misalnya giginya berjejal, berdempet-dempet banyak. Jadi perlu ruangan untuk menarik yang berdempet ini ke belakang. Biasanya gigi yang dicabut gigi geraham kecil, bukan geraham ya, geraham kecil yang di belakang taring. Dan biasanya kalau satu dicabut harus dua sisi supaya simetris. Iya betul. Aku dua-duanya dicabut. Pandai toh ya, pantasan dokter. Atas bawah enggak? Tergantung Bang Rik kan. Oh giginya yang dua. Iya kan bisa aja yang di rahang bawah, cuman di rahang bawah yang berdempetan giginya bisa, cuman rahang atas.
kalau kategori struktur gigi, giginya Sirikarta ini bagus ya, Roy? Wah, iya. Giginya bagus kan, panjang-panjang kan kayak jagung. Apalagi senyum si Uli. Megang dagu lah gitu. Nggak capek kamu Tok megang dagu terus? Nggak ada tegan sama aku. Itu mau aku loh. Iya lah. Kan aku bilang ya. Boleh kau suka sama aku itu mau. Pas borong-borong. Bongcos. Bongcos ini. Tapi senang ya. Ya. Ketua mana Bang Cos? Tuh. Oh, Bang Ketu. Tos. Mana kok tumben ininya bukan foto ketu background-nya. Roy, kalau gigi kan agak gigi Graham nomor 2 apa nomor 3 dari belakang itu memang harus dipasang gigi palsu nggak ya, Roy? Oh, Udah copot sih udah lama. gigi palsu memang, istilahnya gigi palsu kan Bang Ricarta memang untuk menggantikan gigi yang dicabut istilahnya. Ah iya. Kalau memang ya gigi manapun yang dicabut sebaiknya Harus digantikan dipasang. gigi palsu ya sebaiknya karena untuk mempertahankan ruangnya, kedua untuk mengembalikan fungsi pengunyahan kan. Estetis, kalau gigi depan kan ompong kan nggak estetis kan ya, dibuat lagi gigi palsu supaya kembali fungsi estetisnya ada. Ada kan temanku pasang gigi palsu. Kenapa gigi palsunya bisa naik ke atas? Berarti longgar toh. Enggak, jadi pas dia ketawa tiba-tiba naik ke atas, dia malu. Kok bisa lepas gitu giginya? Longgar toh. Sebenarnya kan ada beberapa tipe gigi palsu kan yang bisa dilepas-lepas. Yang dilepas-lepas juga ada beberapa tipe kan. Sekarang ada yang fleksibel dia, jadi dia nggak pakai kawat. Jadinya kan pelatnya itu dia memang fleksibel, jadi mengikuti bentuk dari langit-langit kalau orang atas sama bentuk tulang sama gusi. Ada juga dia yang permanen, yang disarung gigi sebelahnya. Yang paling terbaru kan, yang paling apa? Ya implan lah kan. Iya, Ditanam di dalam tulang rahang. Dia pas ketawa, giginya ikut naik ke atas. Pas dia ini jatuh lagi giginya loh. Kami jadi kaget, udah gigi palsu kan gitu. Itu biasanya gigi apa toh? Gigi palsu yang lepasan. Beberapa gitu ya. Jadi kan beberapa tahun lagi kan rongga mulut kita kan berubah mungkin kan. Sama kayak kita lah kan, kulit kan kadang-kadang kusam. Makin tua kan makin keriput gitu misalnya. Oke lah. Gitu. Berarti Jadi gigi kan- pun ngikutin gitu. Rongga mulut misalnya gusi kan, keadaan rongga mulut, apalagi kalau misalnya yang sebelahnya ompong, tulang rahangnya kan kosong, jadinya kan ada ruangannya, jadinya dia lebih goyang-goyang. Berarti yang bagus tuh implan langsung aja ya, cuman pasti mahal lah ya. Iya. Kalau dibilang bagus, itu semua ada penilaiannya toh. Ada yang orang yang mungkin ingin implan, tapi sebenarnya dia nggak, ada keadaan tertentunya Nggak butuh untuk diimplan dulu gitu. nggak bisa implan misalnya, iya. Ada gigi palsu yang permanen, yang dia dilengketkan ke gigi tetangganya, perlengketannya gitu. Jadi nggak pakai plat. Pakai kawat ya, kayak pakai plat-plat itu ya kan ya. Itu Kalau nggak pakai- ngilu ya toh? Nggak ngilu ya? Itu sebenarnya kan toh adaptasi dan kebiasaan. Misalnya kalau yang gigi palsu pakai plat itu kan awal-awalnya memang nggak enak, tapi lama-lama terbiasa. Oke. Gitu ya. Oke, silakan yang lain. Kak Ulil, kita foto nggak? Foto. Foto boleh. Bang Roy, Ri, kalau Oke. ada Itu ada yang pengaruhnya menanya juga tuh. nggak kalau gigi ditambal jadi bau gitu? Kalau tambalnya copot, Lagi tambal ban ya. Kita berlubang terus ditambal, Iya. tapi kesannya kok jadi bau nafas kita jadinya. Enggak, itu kan faktor apa? Well, Obatnya. misalnya ditambal, tapi kita nggak menyikat gigi juga dengan teratur ya sama aja kan, lengket sisa makanan. Atau tambalannya mungkin kekupas ya. kurang halus, jadi kan cenderung untuk makanan lengket, kasar misalnya. Jadi kan sebenarnya bukan dibilang karena tambalannya gigi bau, tidak. Kalau misalnya pun tidak ada tambalan, bisa aja rongga mulut kita bau, karena mungkin makanan lengket.
Roy, kenapa orang pakai gigi palsu bau nafasnya juga? Oh, kalau itu Well memang lebih cenderung kena sisa makanan yang lengket itu Well. Bukan karena Apalagi karena gigi palsunya. iya, karena kan gigi palsu, apalagi gigi palsu yang berplat itu kan dia antara plat sama langit-langit itu kadang-kadang bisa kayak terbuka-buka seperti dibilang Ito Uli tadi. Giginya bisa kayak keluar-keluar. Jadi bisa aja sisa makanan masuk ke sela-sela gitu. Jadi kalau itu dibiarkan bisa menimbulkan bau. Istilahnya gini, Well, tambalan dan gigi palsu nggak serta-merta dia menyebabkan bau gitu. Bisa beberapa faktor, tapi utamanya faktor memang kebersihan gigi dan mulutnya mungkin nggak sempurna. Oke, Pak Dokter Gigi. Foto kita. Gimana? Foto? Foto. Si Mei nggak nanya, si Mei. Mei, mana kau, Mei? Mana kau, Mei? Biar foto kita, Mei. Bang Edison. Mei. Tok Uli. Tok Lia. Roy, nampak lah, Roy. Bang HP mana Bang HP? Bang HP lagi di gereja. HP lagi ada acara. KTP tumben ya, ngabsen pula ya kan? KTP lagi ada. Ada acara juga. Tahu aja itu ini. Lagi ada acara. Mana nih? Jam segini udah ngantuk ya? Iyalah, Bang. Apalagi nanti malam, Bang. Bang Edison mana? Kak Mei, lewat aja ya. Itu gitu aja gambarnya, Tok. Tok Uli. Oke. 1, 2. Sorry. Oke. 1, 2, 3. Lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke. Udah capek aku senyum, Bang. Iya, sama Clea. Uli sama Uli. Aduh. Gimana? Ini mau ditutup dulu, baru kita cakap-cakap. Iya, kayaknya jangan ditutup dulu. Sorry, aku terlambat. Ini si Rai. Kakak lihat si Rai. Mana Bang Jos terlambat ya? Iya. Yang penting udah menang ya, Bang. Rai, istriku Yang mau penting lihat udah kau menang. yang mana si Rai katanya. Versi Gigi Quick Roy bagus Roy kata istriku. Apanya? Kak Mei. Aloha. Sorry, tadi aku ke belakang dulu. Bang Roy, terima kasih ya sharingnya. Roy, ada Kak ini Uli. ya di belakang. Ya, Aku Belakang ke muka. terima kasih dan nanti kapan-kapan sharing lagi ya. Ada berlapis juga. Kali Roy. Kakak. mohon Terima maaf kasih, Bang kalau Roy. banyak kekurangan. Roy, Ganteng itu banget, ada Roy. berlapis juga kan. Wajah itu aja dia apa di shoot. Kita Ganteng mau kali. ada